Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jeffert Ferdinand Albert Suban. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan nomor induk mahasiswa saya 2074201115. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan membahas terkait dengan artikel Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Video ini saya buat dalam rangka pemenuhan ujian akhir semester, terlebih khusus untuk mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Untuk itu, pada saat ini saya akan membahas terkait dengan Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Baiklah, kita masuk langsung pada materinya. Dari pengertian sistem pemerintahan itu sendiri, istilah sistem pemerintahan ini Bapak Ibu semua berasal dari gabungan dua kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris yang berarti susunan, tatanan, atau jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah yang berasal dari kata pemerintah, yaitu pemerintah adalah perkataan yang bermakna menyeluruh, melakukan sesuatu. Ya, pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau negara. Ataupun pemerintah adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah. Nah, maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggara negara. Dalam arti sempitnya, pemerintah adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggara negara. Nah, kita langsung masuk pada sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 sebelum diamandemen. Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan undang-undang ini sebelum diamandemen tertuang dalam penjelasan Undang-Undang 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Nah, itu harus kita ketahui bersama ya. Yang pertama itu terkait dengan sistem konstitusional, ya, yaitu kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan juga presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab pada DPR, dan kekuasaan kepala negara tak terbatas. Berdasarkan 7 kunci pokok sistem pemerintahan itu, sistem pemerintahan Indonesia yang tadi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial, ya. Sistem pemerintahan presidensial, yaitu sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pada waktu itu. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Nah, itu terkait dengan yang pertama. Yang kedua itu sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen. Ya, sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan Undang-Undang 1945. Hasil amandemen keempat tahun 2002. Nah, sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Nah, sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukan pemilu tahun 2004. Itu pada tahun 2004 pada lalu. Untuk saat ini tentunya sudah ada sistem yang baru. Nah, pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi, ya. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan adalah sistem presidensial. Nah, itu dia tadi. Jadi Bapak Ibu, yang ingin saya terangkan di sini yaitu bagaimana terkait dengan kelebihan dari sistem pemerintahan Indonesia, ya. Di sini ada presiden dan menteri selama masa jabatan tidak dapat dijatuhkan oleh DPR. Pemerintahan punya waktu untuk menjalankan programnya dengan tidak dibayangi krisis kabinet. Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. Nah, ini untuk kelebihannya. Untuk kelemahannya adalah cenderung terlalu kuat otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden. Ataupun seiring terjadinya pergantian para pejabat karena adanya hak prerogatif dari presiden itu sendiri. Jadi itu terkait dengan kelebihan dan juga kekurangan dari sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Nah, saya masuk pada kesimpulan. Sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan seiring, ya,
bersamaan, saling berhubungan satu dengan yang lain menuju tercapainya tujuan penyelenggara negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi 4 institusi pokok, yaitu eksekutif, birokratif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu terdapat lembaga lain atau unsur lain seperti parlemen, pemilu, dan juga dewan menteri. Pembagian sistem pemerintahan negara secara modern terbagi 2, yaitu presidensial dan ministerial atau parlemen. Pembagian sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan juga kekuasaan legislatif. Dalam sistem parlementer, badan eksekutif mendapatkan pengawasan langsung dari legislatif. Sebaliknya, apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan legislatif, maka sistem pemerintahannya adalah presidensial. Dalam sistem pemerintahan negara republik, lembaga-lembaga negara itu berjalan sesuai dengan mekanisme demokratis. Sedangkan dalam sistem pemerintahan negara monarki, lembaga itu bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, untuk yang terakhir yaitu sistem pemerintahan suatu negara berbeda dengan sistem pemerintahan yang dijalankan di negara lain. Ini saling berbeda. Namun terdapat juga beberapa persamaan antara sistem pemerintahan negara-negara. Misalnya, 2 negara memiliki sistem pemerintahan yang sama, perubahan pemerintahan di negara terjadi pada masa yang genting, yaitu saat perpindahan kekuasaan atau kepemimpinan dalam negara. Perubahan pemerintahan di Indonesia terjadi antara tahun 1997 sampai 1999. Hal ini bermula dari adanya krisis moneter dan juga krisis ekonomi pada waktu itu. Nah, itu tadi terkait dengan penjelasan singkat dari saya terkait dengan sistem pemerintahan yang ada di negara Republik Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, saya telah menulis sebuah artikel, saya telah meresearch sebuah artikel untuk tentunya keperluan bersama. Semoga dapat berguna dan juga semoga video ini dapat berguna untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, di penghujung sesi saya ingin mengajak kita semua, mari masuk di Universitas Pembangunan Indonesia di Manado. Kenapa UNPI? UNPI universitasnya sudah sangat terpercaya. Untuk itu mari orang gabung di UNPI, daftar sama-sama untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Saya Jefford Ferdinand Albert Suban, mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.